تاني لما يميل قلبنا ويا يمين تفتح عيوني وعمري كله مش قليل كلام عينيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Indarwati dan di sebelah saya ada Rodia. Kami dari jurusan Tarbiyah kelas ekstensi semester 1. Kami berasal dari STAIMA. Di sini kami dapat tugas dari dosen mata kuliah Bahasa Indonesia untuk mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk kami wawancarai? Saya bersedia. Oke, sebelum kami wawancarai Bapak, bolehkah Bapak perkenalan terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Fuad Amin. Saya sebagai guru PAID di SMP Muhammadiyah Sintang. Ada lagi bisa ditanyakan? Bapak berasal dari daerah mana? Saya berasal dari daerah Kelam, Oh ya. Kabupaten Sintang. Desanya Desa Kebon. Bolehkah kami bertanya Bapak kelahiran tahun berapa? Saya kelahiran tahun 1999. Oh iya, berarti masih muda sekali ya Bapak Ya. menjadi guru di sini. Riwayat pendidikan Bapak, kalau saya boleh tahu dari jenjang SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi? Boleh dari TK enggak? Boleh? Iya, kalau saya dulu TK-nya namanya TK Buah Kana. Kalau sekarang jadi TK Katolik. Lanjut SD-nya, saya SD di SD Negeri 1 Kelam Permai. Kemudian SMP-nya di MTSN Sintang. Kemudian SMA-nya SMA Negeri 1 Kelam Permai. Kemudian saya berkuliah di 2 kampus. Yang pertama ada namanya Ma'had Al-Khonsa, itu tempat studi belajar bahasa Arab selama 2 tahun, 4 semester. Kemudian saya sambil melanjutkan juga di S1 Universitas Muhammadiyah Pontianak, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dan alhamdulillah saya sekarang sedang melanjutkan lagi S2. Oh, Masya Sekarang Allah. alhamdulillah sudah semester 4. Yang mohon doanya semoga diluluskan. Oke, semoga lancar ya Pak kuliahnya, bisa menyandang MPD ya sebenarnya. Oke, apa alasan Bapak atau motivasi terinspirasi dari siapakah Bapak ini menjadi seorang guru? Kalau menjadi guru sendiri sebenarnya seperti sudah menjadi jalur kayak. Soalnya dari keluarga, dari bapak saya seorang guru. Kemudian abang saya anak pertama guru. Kemudian keduanya guru, semuanya guru. Kecuali 2 orang yang belum menjadi guru, dan termasuk saya jadi menjadi guru juga. Dan semuanya juga guru agama Islam. Oh, Masya Allah, keren banget ya Pak. Iya, mungkin Berarti- itu salah satu menjadi motivasi juga. Iya. Berarti Bapak berasal dari keluarga guru ya? Keluarga keguruan lah bisa Iya. dikatakan gitu. Kalau boleh Indar tahu, sejak kapan Bapak mengajar di SMP Muhammadiyah ya? Nama instansi Iya. sekolah ini. Saya mengajar di sini sejak tahun 2022 awal tahun. Tepatnya pas semester 2 waktu itu saya masuk di sini. Bulan berapa itu Pak? Kalau boleh? Bulan Januari Oh, jadi- awal tahun. Bagaimana menjalankan sebagai profesi guru di SMP Muhammadiyah ini Pak? Maksudnya bagaimana keseharian Bapak menjalankan tugas sebagai guru? Apakah sebagai guru itu berat tanggung jawabnya apa bagaimana gitu? Ya, untuk menjadi guru sendiri sebenarnya, apalagi guru agama ya, Iya. memiliki beban moral yang sangat berat, apalagi berkaitan dengan memperbaiki akhlak siswa kan. Apalagi zaman sekarang yang paling penting ini kan ibadah mereka, dan juga paling penting juga akhlak mereka terhadap sesama. Jadi setiap kali anak melakukan pelanggaran, apalagi itu seperti kekerasan gitu kan di luar, apalagi sekarang kan marak kasus pencabulan kan ya, jadi hal itu jadi menjadi beban lah, jadi tanggung jawabnya sangat besar gitu Bagi guru dan Bagi juga guru. orang tua di Iya. rumah ya untuk mendidik anaknya. Apakah pengalaman suka duka Bapak yang paling berkesan selama menjadi guru di SMP Muhammadiyah Sintang? Kalau kesan dan pesan, dari kesan dulu ya. Kesannya Iya. saya baik sih di sini, kesannya baik, ketemu dengan orang-orang baik juga di sini, guru-gurunya pada baik. Kemudian anak muridnya alhamdulillah, walaupun kebanyakan yang di sini
dari kemampuan kognitifnya agak kurang, cuman yang lain mereka ada yang menonjol gitu. Jadi bisa dijadikan sebagai kesan baik lah. Untuk kesan yang kurang baiknya mungkin ketika anak melakukan satu kesalahan, nah itu langsung terpukul sekali rasanya itu jadinya. Ya. Bapak ngajar di kelas berapa saja? Kalau Di saya kelas. ngajar di setiap kelas, dari kelas 7, kelas ya. 8 dan kelas 9. Iya. Kan karakteristik siswa keseluruhan dari kelakuan atau kemampuan yang dimiliki siswa itu apa Pak? Kan karakteristik ini kan banyak ya, Iya. kan siswa nggak hanya satu gitu. Karakteristik siswa yang di kelas Bapak lah, antara di kelas 7, 8 atau kelas 9 gitu. Karakternya Karakteristik yang sering Bapak temui pada anak. kebanyakan sih karakter mereka perlu motivasi. Jadi kebanyakan dari mereka datang ke rumah itu, datang ke sekolah maksudnya, kondisinya tidak betul-betul semangat belajar gitu. Nah, karena kebanyakan dari latar belakang keluarga yang masuk daerah sini kan, yang orang yang broken home gitu kan, jadi perlu perhatian khusus gitu. Jadi anak-anaknya banyak yang suka jadi perhatian gitu kan, istilahnya kayak sering bertanya hal apapun gitu kan. Jadi kadang kita menyikapinya agak susah gitu. Jadi karakternya beragam gitu. Ada yang memang suka bertanya, ada yang pendiam, ada juga yang ya tidak bisa diam sama sekali, suka jalan-jalan kemana-mana gitu kan. Ada yang suka ngacau kawannya, jadi bervariasi lah karakternya. Bagaimana Bapak menanggapi karakter-karakter beberapa siswa? Tadi untuk karakter yang mungkin sering tidak bisa diam gitu, mungkin ketika pelajaran praktek, nah dia yang saya suruh maju misal gitu kan. Kemudian untuk yang diam itu menjadi contoh kawan-kawannya, mungkin bagaimana saat dalam kelas gitu kan harusnya dia mendengarkan guru seperti itu. Kemudian untuk yang yang karakter lainnya saya sesuaikan lah dengan karakter anak tersebut Yang berada di dalam kelas Iya. ya. Ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Apa perbedaan antara pendidikan karakter dan pendidikan akademik menurut Bapak? Kalau untuk pendidikan akademik ini diberikan dalam bentuk materi, sedangkan untuk pendidikan karakter ini dalam bentuk contoh role model. Misalnya nih, kalau pendidikan kita ajarkan, sholat itu seperti ini, sholat ada 5 waktu, gerakannya seperti ini, itu secara kemampuan berpikirnya. Sedangkan untuk karakternya itu dari contoh, misal kita contohkan sholat, kita contohkan kita wudhu, kita contohkan berkata baik, seperti itu. Jadi untuk karakter ini diajarkan melalui model atau contoh dari kita. Sedangkan untuk kemampuan tadi berpikir itu dari cara kita mengajar kepada mereka. Cukuplah bagi saya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu apa saja sih nilai-nilai karakter yang paling penting untuk ditanamkan pada anak-anak atau siswa Bapak? Karakter yang paling penting itu adalah berani tampil, apalagi apabila anak dikasih tanggung jawab, misal dijadikan petugas upacara, ya karakter berani harus diutamakan di situ. Jadi dia lakukan apa yang dia bisa semaksimal mungkin, gitu kan? Karena apapun yang terjadi itu adalah usaha dia. Karena setiap kemampuan itu kalau belum dicoba, belum tahu kita hasilnya. Jadi yang paling penting itu berani. Kemudian harus jujur juga, jujur dalam segala hal lah. Walaupun dia berbuat keburukan, misalnya dia harus jujur juga dengan keburukannya supaya dia bisa mengubahnya. Kemudian bertanggung jawab. Jadi dia bertanggung jawab terhadap beban yang diberikan kepada guru, kepada dirinya. Seperti itu. Jujur, tanggung jawab. Sepertinya itu aja. Dan juga karakter yang paling penting itu adalah ibadah, dalam hal ibadah. Jadi yang paling penting, karena kita manusia kan hidup di dunia ini, kita beragama Islam, jadi penting bagi kita untuk ibadah karena hidup ini sementara. Ya, jadi paling penting kita menanamkan karakter-karakter Islam seperti senantiasa sholat dan lain sebagainya. Bagaimana jika misalnya
kan menanamkan karakter pemberani ya, Iya. berani tampil di depan untuk memandu atau memimpin teman-temannya. Jika salah satu anak yang kita tunjuk dia tidak mau menampilkan dirinya atau tidak berani memimpin ke depan, itu bagaimana solusinya? Kalau contoh yang pernah saya lakukan adalah kita coba hal-hal yang sangat simpel dulu kali kan, dia bisa, kemudian ketika dia bisa lakukan, kita bilang sama dia, oh kamu bisa kok. Nah, nanti dia akan timbul juga keberanian di situ. Oh ternyata dia bisa. Sebenarnya kan setiap anak tuh bisa melakukan apa yang kita suruh sebenarnya, cuman dia saja yang dari pikirannya sudah bilang nggak bisa. Sebenarnya kan itu masalahnya. Jadi kita paksa, perlu dipaksa sebenarnya kan, tapi setelah dia lakukan, toh bisa gitu kan. Jadi terkadang segala sesuatu itu perlu paksaan biar kita tahu sampai di mana batas kemampuannya. Dari paksaan menjadi terbiasa, terus dikasih kata-kata semangat, kata-kata Motivasi, pujian ya. juga agar dia tuh makin berani gitu ya Pak. Oke, pertanyaan berikutnya, apa saja metode atau teknik yang dapat digunakan dalam memberikan pendidikan karakter menurut Bapak? Metodenya tadi dari contoh ya tadi kan, dengan jadikan kita sebagai role model. Jadi kita dulu yang melakukannya, kita buktikan kalau kita nih misalnya karakter bertanggung jawab terhadap sampah, kita buang sampah pada tempatnya. Kalau menurut saya sih lebih pas itu adalah contoh, kita berikan contoh dan kita ajak anak murid, yuk kita lakukan ini gitu kan. Jadi selain kita memberikan contoh, misal nih contohnya kita melarang anak murid untuk merokok misalkan, tapi kita ngerokok gitu kan nggak bisa. Jadi kita dulu yang melatih diri kita untuk melakukan kebaikan, baru kita ajak anak tersebut untuk berbuat kebaikan seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya Pak, pernahkah Bapak menemukan materi yang sangat sulit untuk disampaikan ke anak gitu? Maksudnya anak ini kurang mudah mengerti ya materi ini gitu, ada nggak? Materi-materi yang agak berat itu mungkin berkaitan dengan bacaan-bacaan di Al-Quran. Iya, karena mungkin sebagian sih yang susah, karena kan ada sebagian yang memang literasi untuk membaca Al-Quran itu kurang, jadi ya agak susah gitu kan. Apalagi kalau kita biasakan dalam materi itu menyampaikan ayat, arti, dan juga langsung pengertiannya. Nah biasanya itu agak susah tuh, di situ itu masalahnya. Terus bagaimana sih Pak cara menangani siswa sebagian yang tidak memahami materi tersebut? Ya, salah satunya mungkin bentuk usaha yang kami lakukan di kegiatan imtak, karena di setiap kegiatan imtak 2 hari dalam setiap minggu itu ada kegiatan membaca Al-Quran. Ya itu salah satu bentuk solusi yang kami tawarkan, walaupun mungkin tidak maksimal gitu, karena kan gurunya cuma 4, sedangkan siswanya ada sekitar 90-an gitu. Berarti materi yang paling sulit bagi siswa ini adalah membaca Al-Quran ya. Iya. Karena kan kebanyakan anak sekarang jarang ada yang mengikuti kegiatan TPA atau TPQ gitu ya, untuk bacaan Al-Quran memang sangat minim. Itu kira-kira kalau untuk sekolah bisa nggak ya Pak? Apa membuka ngaji gitu sebelum mulai pelajaran tuh ya? Iya. Ya ngaji. Itu guru memandu anak-anak langsung atau anak-anak ngaji sendiri? Sebelum masuk kelas gitu ya? Iya. Jadi setiap harinya kan, kami itu ada imtak itu biasanya ada yang ngaji, ada yang sholat duha. Pokoknya setiap pagi itu sholat duha, kemudian Senin Selasa baru ngaji gitu. Jadi tergantung gurunya lagi masing-masing. Kalau misalnya gurunya mau suruh ngaji dulu, gitu kan, misalnya baca surah pendek biasanya ada kayak gitu, ada yang langsung ke materi gitu. Karena tidak semuanya guru di sini yang kemampuan ngaji juga tidak sama gitu kan, ada yang memang biasa gitu kan, ada yang bisa gitu. Kira-kira dengan metode mengadakan imtak, Ya. maaf ya Pak, imtak, apakah bisa memecahkan masalah pada siswa yang tidak bisa mengaji? Sebetulnya kalau secara signifikan sih tidak bisa, cuman dari situ kita lihat sisi positifnya lah, kita biasakan mereka dengan bacaan Al-Quran lah. Kan pertama paksaan, kemudian nanti terbiasa, lama-lama ya jadi kebiasaan gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pembiasaan tadi kan imtak ini, dia jadi teringat, oh dulu aku tuh sering ngaji loh,
dulu aku tuh sering sholat, sebenarnya aku tuh baik gitu kan. Jadi mungkin ini salah satu bentuk kebiasaan lah. Jadi mungkin efeknya kan jangka panjang gitu. Jadi sebenarnya dulu aku pernah hilang gitu. Tapi ada beberapa anak yang memang benar-benar tidak tahu apa itu huruf hijaiyah, Pak. Sepertinya sih sudah tahu semua, cuman mungkin terbalik-balik. Oh, Iya, pelafalannya terbalik-balik. Karena kan dalam sekolah juga kami di sini ada juga kategori siswa yang berkebutuhan khusus seperti itu, yang mengalami gangguan belajar, ada beberapa gitu. Mungkin yang itu. Cuman untuk selebihnya yang lain bisa semua gitu. Berapa persen itu dari siswa Bapak yang tidak bisa memahami materi tersebut? Kalau dari total tadi 90-an itu sekitar 5 anak mungkin yang memiliki kesulitan belajar. Baik, bagaimana pernah dikasih solusi kah kepada orang tua gitu tentang anak yang tidak bisa membaca huruf hijaiyah atau mengaji dengan lancar, itu udah pernah belum didiskusikan kepada orang tua bagaimana mencari jalan keluarnya? Iya. Kebanyakan sih orang tua yang seperti itu udah tahu gitu kan. Jadi mereka di luar jam sekolah biasanya punya gurunya sendiri, guru privatnya gitu kan. Dan juga pernah kami sampaikan kepada mereka, orang tuanya, sebaiknya anak-anak yang ini perlu ada namanya guru privat gitu kan. Jadi kalaupun misalnya di luar tidak ada, kami siap gitu menyediakan privat seperti itu. Oh iya, baik. Berarti itu untuk pemecah masalah materi yang sulit itu untuk siswa itu ya, yang membaca atau mengenal huruf hijaiyah. Oke, baik Pak, cukup mungkin pertanyaan sekian, tapi sebelum itu bolehkah Indar dan teman-teman Indar untuk meminta motivasi sedikit, nasihat dari Bapak untuk hari ini? Mungkin kata-kata ya? Iya, boleh. Kita ini ditakdirkan untuk bisa melakukan apa yang kita inginkan. Tapi rasa takut lah yang buat kita tidak yakin. Intinya yakin, jangan takut. Ya, oke, terima kasih, keren ya Pak. Oke, mungkin sekian yang bisa saya wawancarai untuk Bapak pada hari ini. Terima kasih telah bersedia untuk diwawancarai. Mohon maaf jika mengganggu waktu Bapak di sekolah. Oke, selamat beraktivitas kembali ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.